Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video kali ini saya akan membahas bab berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Pembahasan antara lain pengertian aurat, makna jilbab dan busana muslim, ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslim atau muslimah, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam, hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain fungsi lainnya seperti fungsi sebagai hiasan atau penahan rasa panas atau dingin. Maka, bagi orang-orang yang beriman, busana adalah suatu yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Tujuan akhir dari pembelajaran kali ini adalah agar kita senantiasa menutup aurat dan bisa memperbaiki cara berpakaian kita sesuai ajaran Islam. Lalu, seperti apa sih busana yang sesuai dengan syariat Islam? Apakah seperti nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, betul. Jawaban yang betul adalah nomor 5. Pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam adalah nomor 5. Sedangkan pada gambar nomor 1-4 masih ada yang terlihat auratnya seperti lengan dan kaki yang masih terbuka dan juga mengenakan pakaian ketat atau dalam istilah Islam disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Selanjutnya, apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, manakah batas aurat seorang laki-laki dan perempuan? Aurat laki-laki yaitu mulai pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat kita kepada mereka yang bukan mahram. Siapa saja sih yang mahram dengan kita sebagai seorang perempuan? Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 disebutkan bahwa yang mahram dengan kita antara lain suami, ayah kandung, ayah mertua, saudara laki-laki, anaknya yang laki-laki, saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki dari ayah, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita, dan tentu seluruh perempuan muslimah. Perlu diingat bahwa di sini sepupu laki-laki atau anak dari saudara kandung, ayah atau ibu kita bukan mahram dengan kita. Selanjutnya, makna jilbab.
Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Busana Muslim. Busana Muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita atau muslimah maupun laki-laki muslim dalam setiap aktivitas sehari-hari. Adapun syarat busana atau pakaian muslim adalah sebagai berikut. 1. Menutupi aurat. 2. Pakaian yang tidak mengundang syahwat. 3. Tidak transparan. 4. Harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. 5. Tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok khususnya bagi wanita. 6. Tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. 7. Bukan untuk tabaruj atau memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya. Dan yang ke-8, bukan kain sutra bagi laki-laki. Sedikit kita bahas tentang pengertian tabaruj. Tabaruj berarti mempertontonkan atau menampakkan baik itu keindahan atau kecantikan zahir maupun pakaian. Tabaruj juga dapat berarti wanita menunjukkan perhiasan atau kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki yang dapat merangsang keinginan syahwat mereka. Tabaruj dapat pula berarti wanita yang memakai perhiasan atau bersolek secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk bersolek, tetapi bersolek yang mendapatkan pahala, yaitu bersolek untuk suami. Sedangkan yang dimaksud tabaruj adalah bersolek kemudian dipertontonkan di luar rumah. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. 1. Untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. 2. Memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. 3. Sebagai bagian dari ibadah. 4. Menghindari diri dari godaan setan. 5. Sebagai identitas diri. Dan yang keenam, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Bagi perempuan, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan kecuali di hadapan mahramnya. Bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutup pusar sampai lutut. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. 1. Sebagai bukti keimanan. 2. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Dan yang kelima, sebagai cara untuk terhindar dari fitnah dan pelecehan seksual. Larangan-larangan dalam berbusana bagi seorang muslimah antara lain: 1. Berpakaian tapi telanjang atau jilbab menyerupai punuk unta. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akan muncul sekelompok umatku di akhir zaman kelak dari kalangan wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan di kepala mereka terdapat seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, walaupun bau surga itu dapat dicium sejauh jarak 70.000 perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.